Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ya, kita masih ingat ya bahwasanya bahasa adalah sesuatu yang penting bagi seseorang karena bahasa merupakan alat komunikasi, alat menyampaikan pendapat. Tidak hanya secara lisan tetapi juga bisa uh, tulis dan juga dengan isyarat tentu saja. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor perkembangan bahasa anak? Setidaknya ada dua faktor, yakni adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Adapun faktor intrinsik ini adalah faktor dari dalam diri anak. Nah, untuk faktor intrinsik ini ada 4, yakni yang pertama adalah kecerdasan. Ya, tentu saja kecerdasan mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Anak yang memiliki kecerdasan lebih akan mempunyai ataupun memiliki bahasa kosakata yang lebih banyak dibandingkan anak yang kecerdasan ada di bawahnya. Yang kedua, yakni adalah jenis kelamin. Ternyata perempuan atau laki-laki itu akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Anak-anak perempuan akan lebih banyak memiliki kosakata, bahasa, dan juga lebih cepat dalam berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki. Dan hal ini itu berlaku untuk semua usia. Jadi jangan heran ketika kita menemukan yang sering disebut bawel atau cerewet itu adalah emak-emak, karena nyatanya memang perempuan memiliki kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki, begitu ya. Faktor yang ketiga yakni adalah keinginan ataupun motivasi. Anak yang memiliki keinginan kuat akan lebih cepat untuk memperoleh bahasa dan juga menambah kosakatanya dibandingkan anak yang cenderung tidak mempunyai keinginan seperti itu. Faktor yang terakhir yakni adalah kepribadian. Iya, kepribadian seseorang juga mempengaruhi dengan kecakapan bahasanya. Seseorang yang mudah beradaptasi akan lebih cepat dalam berbicara dibandingkan dengan anak yang cenderung mengurung diri ataupun susah beradaptasi seperti itu. Dari kepribadian ini kita juga bisa melihat kesehatan mental seseorang. Nah, yang selanjutnya yakni adalah faktor dari luar yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama yakni adalah kesehatan. Tentu saja anak yang sehat pasti akan lebih mudah untuk belajar bahasa dibandingkan dengan anak yang sakit ataupun kesehatannya kurang. Faktor yang selanjutnya yakni adalah keadaan sosial ekonomi. Anak yang terlahir dari keluarga dengan posisi ekonomi menengah ke atas ataupun kondisi ekonomi yang cukup itu akan lebih mudah, lebih cepat dan lebih banyak kosakata yang dimiliki, lebih cepat berbicara juga dibandingkan dengan anak yang lahir dalam keluarga ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena apa? Karena orang tua sendiri ketika anak itu berada di keluarga yang dalam kondisi sosial ekonomi rendah, orang tua akan lebih memilih ataupun mementingkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dibandingkan dengan perkembangan bahasanya, seperti itu. Nah, faktor yang selanjutnya yakni adalah dorongan ataupun motivasi dari luar. Dorongan orang di sekitar ini akan sangat mempengaruhi sekali dalam perkembangan bahasa anak. Ini tidak lepas hubungannya dengan keberadaan sosial ekonomi tadi ya gitu. Jadi ketika seorang anak lahir di keluarga yang berkecukupan tentu akan memiliki banyak dorongan. Nah, dorongan dari orang-orang sekitarnya ini akan mempengaruhi anak kemudian ingin cepat memperoleh bahasa, lebih cepat berbicara. Biasanya anak yang memiliki dorongan lebih banyak itu juga akan lebih cepat berbicara dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki dorongan lebih. Nah, yang selanjutnya yakni adalah ukuran keluarga. Ya, ini masih yang terkait dengan keluarga.
eh, ketika seorang anak lahir di keluarga yang kecil, itu akan lebih cepat ataupun lebih mudah dalam berbicara dibandingkan anak yang lahir di keluarga besar, seperti itu. Yang selanjutnya yakni adalah urutan kelahiran, ya. Mungkin terdengar rada aneh nih. Urutan kelahiran juga mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi anak yang lahir nomor 1 ataupun nomor 2 itu akan lebih cepat berbicara dibandingkan anak yang lahir di akhir gitu. Karena apa? Karena lagi-lagi ini fokus dari orang sekitar ya, termasuk di dalamnya adalah orang tua. Ketika anak itu lahir menjadi seorang anak pertama atau anak kedua, tentu perhatian orang tua itu masih full untuk satu anak saja gitu. Tetapi ketika anak sudah di nomor 3, 4 ataupun 5, tentu perhatian dan fokus orang tua sudah akan terbagi. Makanya urutan kelahiran ini mempunyai peran yang cukup penting dalam perkembangan bahasa anak. Nah, yang tidak kalah penting lagi yakni adalah metode pembelajarannya, ya. Metode pembelajaran seperti apa yang dilakukan ataupun digunakan orang sekitar termasuk orang tua untuk mengajarkan anak berbicara ataupun juga berbahasa. Faktor eksternal yang terakhir yakni adalah hubungan dengan teman sebaya, ya. Ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi anak yang mempunyai banyak teman itu akan lebih cepat berbicara dan mempunyai kosakata yang lebih dibandingkan dengan anak yang memiliki teman sedikit gitu. Karena apa? Karena di dalam diri anak sendiri itu ada rasa ingin, oh saya ingin bergaul dengan si A, oh saya ingin dekat dengan si A, maka saya harus bisa berbicara, bisa berinteraksi seperti itu. Makanya jangan kita membatasi ataupun bahkan melarang anak untuk berteman dengan teman-temannya. Ataupun kadang ada orang tua yang anak benar-benar tidak boleh keluar rumah dan hanya keluar rumah ketika di sekolah aja. Nah, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ya, mungkin itu saja materi tentang perkembangan bahasa ataupun faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Semoga bermanfaat dan kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin apa yang bisa kita gunakan agar anak kita ataupun peserta didik kita nantinya memiliki perkembangan bahasa yang sesuai dengan tahapan umurnya. Oke, sekian dari saya. Cukup singkat padat, semoga jelas. Oke, selamat belajar.